Selamat pagi teman-teman, sekarang saya ingin menjelaskan tentang penyebaran data pada matematika. Perkenalkan, nama saya Dan Fabiano dari kelas 1 kelompok 1 matematika. Sebelumnya, penyebaran data adalah cara kita untuk melihat seberapa berjauhan atau selisih nilai-nilai tersebut satu sama lain. Jadi artinya penyebaran data menunjukkan seberapa beragam atau bervariasi data yang kita miliki. Ada beberapa jenis-jenis penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan itu artinya selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jadi rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. R itu artinya jangkauan atau range. X max artinya nilai data terbesar dan X min artinya nilai data terkecil. Terus yang kedua adalah kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Rumus kuartil terbagi dua, yaitu rumus kuartil pada data tunggal dan rumus kuartil pada data kelompok. Rumus kuartil pada data tunggal rumusnya adalah QI sama dengan I N tambah 1 dibagi 4. QI adalah kuartil ke I, tergantung kita mau kuartil ke berapa, bisa 1, 2, atau 3. Terus N adalah jumlah total yang ada, dan I adalah indeks kuartil yang dicari. Kemudian pada rumus kuartil data kelompok, rumusnya adalah QI sama dengan tepi bawah TB ditambah I per 4N dikurang FK per F dikali P. QI adalah nilai kuartil yang dicari, seperti tadi bisa mencari 1, 2, atau 3. Terus TB adalah tepi bawah kelas kuartil, seperti kita mau mencari suatu kuartil, kita mencari batas bawahnya. Batas bawah biasanya dikurangi 0,5. Terus N adalah jumlah seluruh frekuensi atau total data. FK adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F adalah frekuensi pada kelas kuartil tersebut. Dan P adalah panjang kelas atau interval pada kuartil. Terus yang ketiga adalah jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil artinya selisih antara nilai kuartil terbesar dengan nilai kuartil yang terkecil. Jadi nilai kuartil terbesar kan Q3, nilai kuartil terkecil ada Q1. Jadi jangkauan kuartil atau hamparan rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. Jangkauan kuartil sama hamparan itu artinya sama. Terus rumusnya Q3 adalah kuartil atas dan Q1 adalah kuartil bawah. Kemudian simbangan kuartil. Simbangan kuartil adalah setengah dari selisih antara nilai kuartil terbesar dengan nilai kuartil terkecil. Jadi rumus simbangan kuartil adalah QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Itu sama aja dengan yang tadi, yang jangkauan kuartil, cuman dibagi 2. Jadi QD itu sama aja dengan 1/2 hamparan. Terus QD adalah nama lain dari simbangan kuartil, Q3 ada kuartil atas dan Q1 ada kuartil bawah. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari tiap selisih data dengan nilai rata hitung. Simpangan rata-rata juga dibagi 2, yaitu simpangan rata-rata untuk data tunggal dan simpangan rata-rata untuk data kelompok. Simpangan rata-rata tunggal rumusnya adalah simpangan rata-rata sama dengan sigma nilai data ke I dikurang rata-rata hitung atau mean, terus dibagi dengan banyaknya data. Simbol garis ini adalah artinya mutlak atau hasilnya selalu positif. Jadi jika 7 dikurang 3 hasilnya 4, 3 dikurang 7 hasilnya juga 4, jadi tidak negatif. Terus untuk simpangan rata-rata data kelompok, rumusnya adalah SR sama dengan sigma FI dikali XI dikurang mean per sigma FI. Jadi rumusnya jadi artinya adalah SR itu simpangan rata-rata, sigma FI itu adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah nilai tengah kelas ke I, X adalah mean, terus sigma FI adalah total jumlah frekuensi atau N. Yang terakhir adalah ragam atau varians, artinya adalah nilai rata-rata dari tiap selisih data dengan nilai rataan hitung.
terbagi dua juga. Untuk rumus ragam varians data tunggal, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma xi dikurang x mean di pangkat 2 per n. Artinya adalah ini S kuadrat adalah ragam atau varians, xi adalah nilai data ke i, x ini adalah mean, terus di pangkat 2 per banyaknya data. Terus untuk data kelompok ini rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma fi dikali xi dikurang mean per pangkat 2 per sigma fi. Terus ini artinya X kuadrat adalah ragam atau varians, fi adalah frekuensi kelas ke i, xi adalah nilai tengah kelas ke i, x ini adalah mean, terus dibagi total jumlah frekuensi atau n. Terus untuk yang terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran sebagai statistik yang menunjukkan seberapa dekat titik data individu ke nilai rata-rata sampel. Terbagi dua juga, simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Simpangan baku data tunggal ini rumusnya adalah S akar sigma dikali xi dikurang mean pangkat 2 per n. Ini artinya S ini adalah simpangan baku, xi adalah nilai data ke i, x ini adalah mean, dan n adalah banyaknya nilai pada data tersebut. Terus yang kedua adalah simpangan baku data kelompok. Rumusnya adalah S sama dengan akar sigma fi dikali xi per mean dikurang mean pangkat 2 per sigma fi. Ini artinya S ini adalah simpangan baku, fi ini adalah frekuensi kelas ke i, xi adalah nilai tengah kelas ke i, x ini adalah mean, dan sigma fi adalah total jumlah frekuensi. Sekarang saya akan mengerjakan pada soal data tunggal. Contoh soalnya adalah ini, data 2, 4, 6, 8, 10. Terus banyaknya data atau n adalah 5. Pertama-tama kita mencari jangkauannya. Jangkauan atau range rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Jadi X max ini adalah nilai data terbesar dikurang X min, yang artinya nilai data terkecil. Jadinya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Terus yang kedua itu mencari kuartil. Saya akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumusnya adalah untuk kuartil 1 rumusnya adalah kuartil 1 sama dengan 1 dikali 5 tambah 1 per 4. Jadi hasilnya adalah nilai dari 1,5, yang artinya adalah di tengah-tengah 1 dan 2, karena 1,5 jadinya 4 ditambah 2 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Terus untuk kuartil 2 rumusnya ini adalah 2 dikali 5 tambah 1 per 4, jadinya 6 dikali 2 per 4 sama dengan 3. Nilai ketiga dari data tersebut adalah 6. Terus yang kuartil ketiga atau kuartil atas rumusnya adalah 3 dikali 6 per 4, hasilnya adalah 4,5. 4,5 adalah pertengahan dari nilai keempat dan nilai kelima, jadinya 10 ditambah 8 per 2, hasilnya adalah 9. Terus yang ketiga menjadi jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau hamparan rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1, jadinya sudah didapatkan Q3 adalah 9 dan Q1 adalah 3. Jadi 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. Terus yang keempat mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu kan tadi setengah dari jangkauan kuartil atau hamparan. Jadinya 6 dikali 1 per 2 sama dengan 3. Terus yang kelima mencari ragam atau varians. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma xi dikurang mean per n. Jadi kita masukkan rata-ratanya satu persatu, terus dikurang dengan mean di pangkat 2. Hasilnya adalah 2 dikurang 6 di pangkat 2 adalah 16, karena
4 pangkat 2 adalah 16. Ini 2 dipangkat 2 sama dengan 4, 0 dipangkat 2 sama dengan 0, 4 dipangkat 2 sama dengan 4, 4 dipangkat 4 sama dengan 16. Terus dibagi dengan jumlah datanya yaitu 5, hasilnya adalah 40 per 5 sama dengan 8. Terus yang kelima adalah simpangan rata-rata atau SR. Rumus dari simpangan rata-rata adalah sigma XI dikurang X mean per N. Jadi ini hasilnya mutlak ya. Kita masukkan lagi datanya satu persatu seperti ragam atau varian, cuman tidak di kuadrat 2, cuman tidak dipangkatkan. Jadi hasilnya adalah 2 dikurang 6 4, 4 dikurang 6 2, dan seterusnya dibagi 5, hasilnya adalah 12 per 5 sama dengan 2,4. Terus yang terakhir ada simpanan baku. Simpanan baku itu tuh rumusnya sama dengan akar dari ragam atau varian. Jadinya kita tinggal akarkan 8, jadi hasilnya adalah 2 akar 2 atau 2 sama dengan atau 2,82 untuk simpangan baku. Terus untuk data kelompok, ini adalah contoh soal dari data kelompok yang agar mempermudah kita pertama-tama mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah atau SI adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini artinya batas bawahnya adalah 41 ditambah batas atasnya adalah 50 dibagi 2. Jadi ini hasilnya adalah 45,5. Kemudian seterusnya seperti ini, 51 ditambah 60 per 2 hasilnya adalah 55,5. Ini ada 65,5, 75,5, dan 85,5. Kemudian cari rata-ratanya. Rumus dari rata-rata adalah X bar sama dengan F dikali FI dikali XI per sigma dari FI. Nah, rumusnya adalah supaya mempermudah saya membuat ini. Nilai tengah dari nilai tersebut seperti yang tadi dijelaskan. Terus nilai tengah dari ini dikalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensi itu dikali nilai tengah hasilnya adalah ini. Seperti 4 dikali 45,5 hasilnya adalah 182. 6 dikali 55,5 333. 10 dikali 65,5 655, dan seterusnya. Kemudian FI dikali XI ini dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah ini, dan frekuensi dan jumlah dari seluruh frekuensinya adalah ini. Untuk mencari rata-rata kita membagikan ini dengan ini. Jadi 2750 dibagi 40 hasilnya adalah 68,5. Kemudian yang ketiga, mencari kuartil. Cara mencari kuartil adalah rumusnya adalah ini. Nah, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif adalah nilai frekuensi yang dijumlahkan. Jadinya 4 ditambah 0 sama dengan 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 tambah 10 sama dengan 20. 20 tambah 14 sama dengan 34. 34 tambah 6 sama dengan 40. Dari 40 ini adalah total dari semua frekuensinya. Dan sekarang kita dapat memasukkannya ke rumus. Yang pertama, kita mencari kuadrat 1. Rumus dari kuadrat 1 adalah kuadrat 1 sama dengan tepi bawah ditambah 1 per 4N dikurang FK per F dikali P. Jadinya untuk mencari kuartil pertama, kita mengalihkan dengan untuk mencari nilai data dari kuartil pertama, kita sebelumnya harus menggunakan rumus ini. 1 per 4 I per 4 dikali N. Jadi I per 4 dikali N adalah
I per 4 dikali 40. Jadinya I kan sekarang kita mencari kuartil 1, berarti 1 per 4 dikali 40. 1/4 kali 40 hasilnya adalah nilainya 10 untuk kuartil 1. X 10 nilai ke 10 adalah dari 51 sampai 60. Karena ini adalah nilai ke 10. Berarti di jangkauan dari 51 sampai 60. Untuk mencarinya kita masukkan ke rumus ini. Tepi bawah dari hasil ini adalah tepi bawahnya adalah 51, terus dikurang 0,5 yang tadi saya sebutkan di awal, hasilnya adalah 50,5. Ini adalah tepi bawahnya. Terus seperempat dari N adalah 1/4 dari 40 adalah 10 dikurang frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif adalah nilai di atas datanya, yaitu 4. Jadinya 10 dikurang 4 dibagi frekuensinya adalah 6. Frekuensi pada kelas ini adalah 6. Jadi 10 dikurang 4 per 6 ditambah 50,5. Hasilnya adalah 6,05. Tetapi kita harus mengalihkan dengan panjang kelasnya, yaitu 10. Jadi hasilnya adalah 60,5. Kemudian untuk mencari kuartil 2 sama saja dengan cara kuartil ke 1, cuman I per 4 ini adalah 2 per 4. Jadinya 2 per 4 dikali 40 hasilnya adalah X 20. Nilai ke 20 berada pada kelas 61 sampai 70. Jadinya kita masukkan ini ke rumus kuartil kedua. Jadinya 61 dikurang 0,5 hasilnya adalah 60,5. Terus terus per 4 dikali N ini adalah 20, karena I-nya ini adalah 20. 2 per 4 dikali 40 hasilnya adalah 20. Dikurang dengan frekuensi kumulatifnya, yaitu angka di atas kelas ini adalah total frekuensi di atas kelas ini adalah 10. Ini 10. Terus dibagi dengan frekuensi pada kelasnya adalah 10 dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya ini adalah 10. Kita hitung 1, 61, 62, 63 sampai 70, hasilnya adalah 10. Jadi totalnya adalah 70,5. Terus untuk kuartil ketiga sama saja dengan kuartil pertama dan kedua. Jadinya I per 4 dikali 40. Karena kita ingin mencari kuartil ketiga, jadinya 3 per 4 dikali 40. Hasilnya adalah X 30. Untuk X 30 nilainya ada di kelas ini. Jadinya kelas berada di kelas 71 sampai 80. Tapi bawahnya adalah 70,5 seperti yang tadi saya bilang. Terus ditambah dengan I per 4 dikali N sama dengan 30, dikali dengan frekuensi kumulatifnya adalah 20, dibagi dengan frekuensinya adalah 14. Jadi akhirnya dikali 10 hasilnya adalah 77,64. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian untuk mencari jangkauan kuartil seperti yang tadi di data tunggal, rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi dari Q3 nya sudah diketahui 77,4, Q1 sudah diketahui 60,5. Jadi tinggal dikurangin 77,64 dikurang 60,5 hasilnya adalah 17,4. Terus yang kelima mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya adalah setengah dari jangkauan kuartil, yaitu setengah dari 17,4. Hasilnya adalah 17,14 dibagi 2. Hasilnya adalah 8,57. Ini adalah nilai dari simpangan kuartil. Kemudian yang keenam mencari simpangan rata-rata. Rumus untuk mencari simpangan rata-rata adalah ini.
SR sama dengan sigma FI dikali XI per mean per XI dikurang mean per sigma FI. Sigma FI sudah diketahui 40. Jadi ini tinggal rumusnya adalah XI dikurang mean, jadinya XI ini kan nilai tengah ya, jadinya XI dikurang meannya yaitu tadi pas awal sudah dicari meannya ada 68,5, jadinya tinggal dikurangin 45,5 dikurang 68,5 hasilnya adalah 23, 55,5 dikurang 68,5 hasilnya ada 13 dan seterusnya. Kemudian sudah diketahui XI dikurang meannya, sekarang kita kalikan dengan frekuensinya di sini. Sekarang kita mengalihkan frekuensi dengan ini, jadinya 4 dikali 23 sama dengan 92, 6 dikali 13 sama dengan 78, 10 dikali 3 sama dengan 30, 14 dikali 7 sama dengan 98 dan seterusnya. Dan setelah kita mengalihkan, kita menjumlahkan seluruhnya, hasilnya adalah 400. Sehingga hasilnya adalah total dari ini adalah 400, dan sigma FI adalah 40. Hasilnya adalah 400 dikurang 40 sama dengan 10. Kemudian kita mencari ragam atau varians. Rumus dari ragam atau varians adalah ini. Kemudian rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar per sigma FI. Dari sigma FI sudah diketahui 40. Terus kita mencari kita mencari XI dikurang X bar. XI adalah ini dikurang X bar tadi adalah 68,5 sudah diketahui, jadinya dikurangi menjadi hasilnya adalah ini 45,5 dikali 68,5 hasilnya adalah 23, 55,5 dikurang 68,5 hasilnya adalah 13 dan kemudian seterusnya. Lalu kita pangkat duakan menjadi ini kan, XI dikurang X bar di pangkat 2 hasilnya adalah min 23 di pangkat 2 529, min 13 di pangkat 2 169 dan seterusnya. Lalu kita kalikan dengan FI atau frekuensinya, 4 dikali 529 2116, 6 dikali 169 1014 dan seterusnya. Dan kemudian kita menjumlahkan semuanya menjadi 5640. Jadi hasil akhirnya kita tinggal membagikan ini dan ini. Jadi 5640 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 141. Lalu untuk yang terakhir kita mencari simpangan baku. Simpangan baku tadi sudah dibilang adalah akar kuadrat dari nilai ragam. Jadi kita tinggal mengakarkan hasil dari ragamnya. Jadi 141 kita akarkan, hasilnya adalah 11,87. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan berbicara atau bertele-tele saat menjelaskan. Semoga kalian memahami presentasi saya. Terima kasih.